Istriku bermain dengan tetangga. Dul, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tapi tolong ya, kamu jangan marah padaku. Tiba-tiba sahabatku Paijo, yang biasanya dia tidak pernah seserius ini, kini wajahnya berubah menjadi serius. Padahal 1 menit yang lalu, kami masih tertawa riang karena lelucon yang dia buat. Aku yang mendengar Paijo ingin berbicara serius, kemudian menenangkan diriku dengan meneguk kopi yang sudah tersedia dari tadi. Kopi yang kuteguk kali ini sudah terasa dingin, tidak sehangat yang tadi. Entah mengapa, padahal Paijo belum mengatakan apapun, tapi rasanya hati ini sudah merasa khawatir dan sakit. Aku pun belum mengiyakan ucapan Paijo. Aku masih melihat ke arah lain, tepatnya ke arah jalan, dan tak berapa lama kemudian, ada tetanggaku yang bernama Yadi lewat dan menyapa kami. Dul, Jo, sapanya, sembari menghidupkan klakson motornya. Aku pun langsung menjawab, yo. Memang seperti itulah kebiasaan warga di sekitar tempat tinggalku jika disapa. Dan klakson menjadi kebiasaan juga untuk menyapa orang yang berpapasan. Aku pun melihat motor Yadi sampai jauh. Kemudian, Paijo menepuk punggungku, menyadarkan aku dari lamunanku ini. Dan dia mengatakan hal yang sama lagi. Dul, aku mau ngomong serius sama kamu. Ucap Paijo lagi. Iya Jo, mau ngomong apa? Kenapa sih? Kelihatannya kamu serius banget. Jadi bikin aku deg-degan aja. Ucapku pada Paijo, karena memang aku merasa sangat gugup sekali, entah mengapa. Kamu lihat tadi siapa yang lewat? Tanya Paijo padaku. Ya masa kamu gak kenal si Jo? Itu kan Yadi, tetanggaku. Ucapku menjawab pertanyaan Paijo. Aku bingung Dul mau mulai dari mana. Tapi yang jelas, rasa curiga dan rasa khawatir di hatiku ini sudah berbulan-bulan aku pendam. Aku ingin mengatakannya sejak lama padamu, tapi aku tidak tega. Kini Paijo mengubah posisi duduknya, yang tadi menghadapku, kini menghadap ke arah jalan. Kami sedang duduk di pos kamling, sembari mengopi. Itulah tempat tongkrongan favorit kami. Kini Paijo malah terdiam. Dia menatap ke arah jalan, kemudian aku menepuk punggungnya karena aku sangat penasaran dengan apa yang ingin dia katakan. Ada apa sih Jo? Ngomong aja deh, jangan buat aku penasaran. Dari tadi jantungku ini rasanya mau copot karena deg-degan. Kamu malah kayak gitu. Kini Paijo beralih lagi menatapku. Kulihat matanya berkaca-kaca. Aku semakin bingung, ada apa sebenarnya dengan Paijo? Kenapa dia seperti ini? Yang aku tahu selama ini, Paijo adalah temanku yang paling kuat. Dia tidak mudah menangis seperti ini. Dul, ucap Paijo, sembari menyentuh lengan tanganku. Kamu yang sabar ya, ucap Paijo. Setelah mengatakan 1 kalimat pendek, dia berhenti. Itu membuatku semakin penasaran. Namun aku juga menatap mata Paijo, yang masih berkaca-kaca. Dul, kemarin malam, aku gak sengaja melihat Yadi keluar dari rumah kamu. Tapi itu bukan yang pertama kali. Sudah sering kali aku melihatnya. Bahkan memang sengaja aku pantau. Ketika kamu sedang latihan silat, aku selalu memantau rumahmu. Karena kamu pasti pulang subuh kalau sudah latihan silat. Karena aku sudah lama curiga dengan Yadi. Makanya, ketika kamu pergi dari rumah, aku selalu memantau rumahmu. Atau pas kamu jaga di pos kamling pas jadwalmu, kita kan gak barengan. Makanya, aku juga melakukan hal yang sama. Aku selalu memantau rumahmu. Dan aku selalu menemukan hal yang sama. Yadi selalu saja keluar dari rumahmu, entah di tengah malam atau di subuh hari. Tapi kebanyakannya di tengah malam, ketika aku belum tertidur. Makanya, aku sangat sering sekali melihat Yadi keluar dari rumahmu. Aku yang mendengar ucapan dari Paijo mulai berpikir, wajar
kalau Paijo bisa selalu memantau rumahku, karena rumahnya tepat berada di seberang jalan dari rumahku. Jadi, rumahku dan rumah Paijo itu berhadapan. Kemungkinan itu bisa terjadi kalau dia memantau rumahku. Memang sih, sudah berbulan-bulan ini aku sering sekali latihan silat, dan jika latihan pulangku selalu subuh hari. Belum lagi sekarang ditambah kegiatan ronda yang diaktifkan lagi, karena rawan sekali maling di daerahku. Itu memang membuatku jarang di rumah. Mungkin dalam seminggu aku hanya 2 kali saja di rumah, selebihnya ketika malam aku di luar. Tapi rasanya aku tidak percaya dengan ucapan Paijo. Aku pun menepis semua tuduhannya itu. Mungkin Yadi cuma mau pinjam sesuatu kali sama istriku, makanya dia datang ke rumahku. Lagian, emangnya kamu pikir Yadi sama istriku ngapain, Jo? Kan kami tetanggaan, sebelahan loh. Wajarlah kalau tetangga itu saling membutuhkan kalau mau pinjam sesuatu atau apa. Ucapku pada Paijo. Dul, kamu ini bodoh atau apa sih? Masa hal seperti ini saja kamu tidak menaruh curiga? Mungkin bisa saja, seperti yang kamu bilang tadi. Si Yadi meminjam sesuatu pada istrimu. Tapi apa iya? Dia harus melakukannya ketika kamu tidak ada di rumah, dan tengah malam pula. Logikanya di mana, Dul? Coba kamu pikir. Kini Paijo, yang tadinya matanya berkaca-kaca, sudah tidak ada lagi. Ekspresinya berubah kesal padaku. Karena mungkin dia merasa aku ini sangat bodoh sekali. Untuk membaca hal seperti itu saja masa aku tidak bisa. Tapi jujur, di hatiku memang serasa tidak percaya dengan apa yang Paijo katakan. Karena tidak mungkin tetanggaku sendiri melakukan sesuatu yang tidak baik dengan istriku. Dul, aku tahu apa masalah rumah tanggamu. Kita sudah bersahabat lama. Sudah 10 tahun lebih. Jadi aku tahu. Dari sebelum kamu menikah pun, aku tahu bagaimana kamu menceritakan tentang rumah tanggamu. Aku pun sama kan, selalu menceritakan rumah tanggaku kepadamu. Dul, sudah berapa lama kamu menikah dengan Narsih? Tanya Paijo padaku. Ya sudah 12 tahun lah Jo, kan anakku yang pertama. Si Putri sudah berumur 11 tahun, bentar lagi dia lulus SD. Jawabku pada Paijo. Tuh, kamu udah lama nikah sama dia kan? Lagi pula kalian juga sudah punya anak 2. Terus sekarang, gimana sama penyakitmu yang dulu itu? Sudah sembuh atau belum? Paijo kini menanyakan tentang penyakitku yang sudah 1,5 tahun ini aku idap. Karena merasa malu, aku hanya menggelengkan kepalaku saja. Nah, ini Dul, ini yang jadi masalahmu. Penyakit yang mengganggu keharmonisan rumah tanggamu ini belum sembuh sampai sekarang. Itu bisa jadi cocok dengan apa yang aku lihat sudah sering kali ini. Kini Paijo terlihat seperti sedang meneliti sesuatu, membuat aku menjadi berpikir kemana-mana. Maksudmu apa sih, Jo? Kamu jangan membuatku jadi seuzon beginilah. Ucapku pada Paijo sembari mengerutkan keningku. Karena aku merasa sangat bingung sekali. Emang kamu gak berobat, Dul? Tanya Paijo lagi. Aku berobat, Jo. Tapi sudah berhenti. Karena kamu tahu sendirilah ekonomiku sekarang ini lagi gak baik. Jadi gak cukup uangku kalau harus berobat juga. Sebab anak-anakku juga butuh biaya sekolah yang gak sedikit. Aku pun menundukkan kepalaku. Karena merasa sangat sedih dengan keadaan ini. Kamu gak coba minum jamu apa, Dul? Paijo bertanya lagi. Udah sih, Jo, tapi tetap gak ada hasilnya. Tetap gak mau hidup. Tetap aja gak ada tenaganya punyaku. Aku sebenarnya kasihan pada istriku, tapi mau bagaimana lagi? Cuma istriku selama ini gak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia bersabar kok menerima keadaanku ini. Dia juga janji tidak akan pernah meninggalkan aku hanya karena masalah ini. Dia tetap mau setia, jadi istri yang baik buatku. Itu sejalan kok
dengan dia yang tetap melayaniku dengan baik, menyiapkan semua keperluanku, memasakkan aku dengan penuh cinta. Ucapku membela istriku. Padahal Paijo tidak menanyakan hal itu. Namun, aku yakin pasti dia arahnya ke sana. Dul, 1,5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau istrimu benar-benar soleha dan bisa setia, mungkin bisa saja dia tidak macam-macam di belakangmu. Tapi apa kamu tahu wajah istrimu yang asli? Ketika kamu pergi dari rumah, disitulah dia memanggil kekasih gelapnya untuk datang ke rumah kalian. Dan di sanalah aku tidak tahu hal apa lagi yang terjadi di antara mereka. Kini Paijo semakin terang-terangan mengatakan kecurigaannya pada Yadi dan Narsih istriku. Tapi aku tetap tidak percaya dengan ucapannya. Aku benar-benar tidak percaya. Sudahlah Jo, jangan kamu membuatku curiga pada istriku sendiri. Nanti aku malah menghancurkan rumah tanggaku karena tuduhanmu itu. Tapi Dul, aku mengatakan apa yang aku lihat. Sesuai fakta, bukan fitnah atau menuduh. Paijo meninggikan suaranya karena dia merasa kesal sebab aku tidak mempercayai ucapannya. Sudahlah Jo, aku mau pulang. Kalau kamu di sini cuman mau menuduh istriku, untuk apa kita bertemu? Aku kemudian berdiri, menaiki motorku dan meninggalkan Paijo. Dengan suasana hati yang menjadi buruk gara-gara Paijo, aku menyetir motorku ke arah rumah. Kebetulan hari ini aku tidak berjaga, juga latihan silat sedang libur. Aku pun sepanjang jalan mengingat ucapan Paijo, hingga akhirnya lamunanku ini dikagetkan dengan motorku yang masuk ke lubang yang cukup lumayan besar sehingga membuatku kaget. Tapi untungnya aku tidak terjatuh, aku masih bisa menjaga keseimbangan. 2 menit kemudian aku sampai di rumah, karena memang jarak pos kamling dengan rumahku tidak terlalu jauh. Kalau ngebut, mungkin hanya butuh waktu 1 menit saja. Itu karena aku santai jadi sekitar 2 menit. Aku segera masuk ke dalam rumah karena kebetulan pintu belum ditutup. Aku segera mencari keberadaan istriku. Ternyata dia sedang di dapur mencuci piring. Dia mencuci piring, bekas makan malam kami. Memang seperti itu kebiasaan istriku. Kupandangi tubuh istriku dari arah belakang. Aku melihat tidak ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang berubah. Aku segera memeluknya. Sebenarnya sudah sangat lama aku merindukan istriku itu. Tapi mau bagaimana lagi? Penyakitku ini yang tidak bisa membuat kami merasakan hal yang seperti dulu lagi. Aku pun membisikkan suatu kalimat pada istriku. Maaf ya Bu, aku nggak bisa menyenangkan kamu. Istriku yang terkejut karena aku peluk dari belakang. Dia pun merasa risih dan langsung melepaskan pelukanku. Apa sih Pak? Kamu ini malu kalau dilihat anak kita. Aku sebenarnya merasa kecewa dengan tindakan istriku tadi. Tapi ya wajar saja. Mungkin dia sudah tidak senyaman dulu ketika disentuh oleh aku. Istriku juga tidak menanggapi bisikanku tadi. Dia kemudian lanjut lagi mencuci piring. Aku pun karena kesal meninggalkannya. Aku masuk ke kamar. Kurebahkan tubuhku ini di kasur kapuk yang usianya sudah sangat lama. Aku adalah Abdul, seorang kepala keluarga, dengan 1 istri dan 2 orang anak. Pekerjaanku adalah petani. Aku memang bukanlah orang kaya, seperti petani yang sukses lainnya. Aku hanya petani kecil yang memiliki lahan tidak terlalu luas. Jika di kampungku lahan 2 hektar itu termasuk petani biasa dan belum bisa dibilang orang kaya. Biasanya kebun sawitku itu mendapatkan 1 ton buah tandan segar setiap kali panen. Jadwalnya 2 minggu sekali. Alhamdulillah sih, meskipun tidak banyak. Tapi uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Sedangkan biasanya aku juga mendapatkan seseran jika disuruh manen di tempat tetanggaku atau orang yang memiliki kebun yang luas di desaku. Disitulah aku mendapatkan uang tambahan. Di situ juga uang rokok dan minyakku. Sedangkan uang panenan hasil sawitku, kuserahkan semuanya pada istri.
Kubiarkan dia yang mengelolanya, karena dia yang lebih paham tentang kebutuhan apa saja yang harus dibeli. Tak jarang juga, jika uang hasil kebunku itu tidak cukup, aku berikan juga uang hasil buruhku kepada orang lain itu untuk menambah uang dapur istriku. Tiba-tiba lamunanku dikagetkan oleh Puji, putri keduaku. Puji baru berusia 6 tahun, dia sangat manja sekali. Beda sekali dengan putri kakaknya. Ya wajar saja, karena dia adalah seorang adik, pasti sifatnya akan jauh lebih manja. "Bapak, ayo temenin aku tidur. Aku udah ngantuk," ucap Puji, sembari memeluk kakiku. Karena aku tadi berbaring, namun kakiku tergantung. Ayo. Kemudian ku gendong putri kecilku itu menuju kamarnya. Dia sekamar dengan kakaknya. Setelah kulihat di dalam kamarnya, ternyata putri sudah tidur. Aku membaringkan Puji di samping kakaknya. Setelah itu aku ikut berbaring di sampingnya. Aku mengelus punggung Puji beberapa kali, hingga tak lama kemudian dia sudah tertidur. Karena merasa nyaman tidur di kamar putriku ini, aku malah ikut ketiduran juga. Aku baru tersadar di pagi hari. Di saat waktu subuh tiba, aku pun bergegas untuk mengambil wudhu dan berangkat ke masjid menunaikan kewajibanku. Setelah selesai sholat subuh, aku pun menyiapkan peralatan yang akan aku bawa, sebab hari ini jadwalnya aku panen sawit. Setelah selesai menyiapkan peralatan, kebetulan bekal untuk orang yang bekerja sudah matang, karena bukan aku sendiri saja yang akan memanen sawit. Ada satu karyawanku yang lainnya. Karena sawitku yang gak banyak, jadi aku hanya membutuhkan satu tenaga tambahan. Seharian aku bekerja, aku sangat bahagia sekali. Karena hari ini, aku akan memberi nafkah lagi untuk istriku. Pasti dia sudah sangat menanti mendapatkan uang lagi dariku. Sampai sore aku baru selesai memanen sawit. Setelahnya aku pulang untuk beristirahat. Segera aku serahkan semuanya uang hasil panen sawitku hari ini. Alhamdulillah, dapat 3 juta. Karena kebetulan harga sawit yang sedang tinggi, aku benar-benar sangat bersyukur. Tibalah di malam hari. Aku pun yang masih asik ngopi untuk melepas penatku setelah seharian bekerja. Tiba-tiba didatangi oleh temanku. Dia bernama Yanto. Dia mengingatkan aku bahwa malam ini adalah jadwalku untuk ronda. Karena kelelahan, aku benar-benar sampai lupa. Setelah diingatkan oleh Yanto, aku pun segera bersiap-siap. Setelah berpamitan pada istriku, aku segera berangkat. Karena tidak ingin terlambat, sebab tidak enak dengan teman-temanku yang lainnya. Kebetulan juga malam ini aku ronda bersama Pak RT. Pasti obrolannya sangat seru sekali. Karena Pak RT pandai sekali mencairkan suasana, pandai sekali bercanda. 2 menit kemudian aku sudah sampai di pos ronda. Kulihat sudah ramai sekali teman-temanku yang datang. Aku pun langsung ikut nimbrung bersama mereka. Kami pun mulai keliling setelah jam 9 malam. Alhamdulillah suasana kampung hari ini cukup aman. Ketika sudah hampir jam 10 malam, kami kembali lagi ke pos ronda. Nanti kami akan keliling lagi di jam 12 malam, di jam 3 pagi, kemudian kami stay sampai subuh. Biasanya seperti itulah rute yang kami lakukan. Di pos itu kami lanjut mengobrol, minum kopi, memakan cemilan, dan bercanda seperti biasanya. Tapi tiba-tiba keseruan kami saat itu dikagetkan dengan suara telepon Pak RT yang berdering. Pak RT yang tadinya tertawa bahagia, bahkan sepersekian detik sebelum mengangkat telepon itu dia masih tersenyum. Kini ekspresi wajahnya berubah menjadi serius dan tegang. "Dul, Bakri, kamu ikut sama aku ya ke rumah si Dul. Yang lainnya tetap jaga di sini ya, karena kalau semuanya pergi nanti posnya kosong." Beberapa saat setelah menerima telepon itu, Pak RT langsung mengajak aku dan Bakri untuk ke rumahku. Aku benar-benar bingung. "Ada apa toh Pak RT?" tanya aku, sembari mengerutkan keningku karena aku memang merasa sangat kebingungan. "Udah ikut aja dulu. Cepat naiki motormu.
kita harus cepat ke rumahmu. Aku pun melihat ke arah jam yang memang terpasang di pos kamling. Jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Ada apa sih malam-malam gini mau ke rumahku? Aku pun tak banyak tanya lagi. Segera ku setir motorku. 2 menit kemudian kami sampai di rumah. Aku benar-benar kaget. Kenapa rumahku ramai sekali orang? Ada apa ini? Aku sangat khawatir sekali. Jantungku pun menjadi deg-degan. Berdegup jauh lebih kencang dari biasanya. Di sana sudah banyak orang tetangga sekitar rumahku. Ada juga istriku dan Yadi. Mereka didudukkan sejajar, berdekatan. Ada apa ini? Aku pun disuruh duduk oleh Pak RT. Aku pun menuruti saja. Karena tidak bisa lagi menahan mulutku ini, aku pun spontan bertanya, ada apa ini? Ada apa? Kenapa kayak ada sesuatu yang habis terjadi? Tanyaku dengan suara yang gak tinggi, karena jujur aku benar-benar sangat kebingungan. Sekaligus takut juga. Ingatanku mengarah kepada omongan Pak Ijo semalam. Aku jadi teringat semua kata-katanya. Apakah yang Pak Ijo katakan itu benar? Kini kalimat demi kalimat yang Pak Ijo ucapkan semalam berputar seluruhnya di otakku. Hingga akhirnya Pak RT membuka pembicaraan. Sekarang, jawab jujur, Narsih, Yadi, sejak kapan kalian melakukan ini? Aku yang mendengar pertanyaan Pak RT, kini menjadi lemas. Tanganku sangat dingin sekali, kakiku bahkan gemetaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa ini? Aku bertanya-tanya di dalam hatiku. Untuk beberapa saat, Yadi dan istriku masih hening, belum menjawab pertanyaan Pak RT. Hingga salah satu tetanggaku, yang aku lupa siapa namanya, karena saat itu pikiranku benar-benar kalut. Yang aku ingat, hanya suaranya yang meninggi karena dia emosi. Kalian ini, buat kampung jadi kotor aja. Sudah berapa lama kalian melakukan itu? Jawab! Ucapnya dengan nada berteriak. Bahkan aku yang sudah mulai mengerti apa yang terjadi, kini hanya bisa menyandarkan tubuhku di dinding rumah. Dinding rumahku yang terbuat dari kayu itu benar-benar terasa dingin ketika sudah menyentuh punggungku. Padahal tidak seperti itu biasanya. Tangan kiriku kemudian memegangi kepalaku, karena rasanya sangat sakit sekali kepalaku ini, seperti ingin pecah saja. Sesaat kemudian, karena sudah dibentak oleh tetanggaku itu, si Yadi menjawab pertanyaannya. Mungkin kurang lebih 1 tahun, ucap Yadi dengan suara lirih. Dia pun sembari tertunduk. Mungkin dia malu dengan apa yang dia perbuat. Pak RT pun menyambung. Benar itu Narsih, sudah 1 tahun lebih kalian melakukannya? Mungkin segitu Pak RT, tapi kalau 1 tahun lebih belum ada. Kalau setahun, mungkin ada Pak RT. Istriku menjawab dengan suara yang gemetaran. Air matanya pun sudah mengalir sepertinya. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena dia menunduk. Tapi pundaknya berguncang hebat. Dia pasti sudah menangis dengan sangat kerasnya. Tapi dia menahan suara tangisannya. Setelah mendengar jawaban dari istriku, air mataku tak bisa kutahan lagi. Aku pun menangis, bahkan sampai bersuara, karena benar-benar merasa syok dan sangat sedih sekali. Hatiku benar-benar hancur. Aku tak menyangka istriku tega melakukan hal seperti ini di belakangku. Tak lama setelah aku menangis, tiba-tiba aku merasa punggungku ada yang menyentuh, dan dia mengelus punggungku dengan sangat lembut. Aku pun melirik sedikit ke arahnya. Itu ternyata Pak Ijo, sahabatku. Kemudian dia berbisik, sabar, sabar Dul, sabar. Hanya kata sabar yang mampu Pak Ijo ucapkan padaku. Karena jujur, aku tidak tahu aku masih bisa sabar atau tidak. Rasanya, emosi di dalam jiwaku ini sudah bergejolak. Ingin sekali aku memukul mereka berdua. Aku pun sudah mengepalkan tangan dan hampir saja berdiri. Namun aku ditahan oleh Pak Ijo. Jangan nekat Dul, gak ada gunanya, ucap Pak Ijo sembari menahanku. Aku mendengar suara Pak Ijo juga sudah bergetar. Sepertinya
Dia juga ikut merasakan kesedihanku. Aku pun duduk lagi. Aku semakin lemas. Aku pun hanya bisa menangis. Lalu tiba-tiba otakku ini teringat dengan putriku. Kemana mereka berdua? Kenapa tidak ada di sini? Di mana anakku? Di mana anakku? Tanyaku. Seperti orang yang sudah kehilangan arah. Karena benar-benar ucapanku ini sudah belepotan. Tenangkan dirimu, Dul. Anakmu aman. Di rumah neneknya. Aku pun lega setelah mendengar jawaban itu. Karena memang sebelah kiri rumahku adalah rumah orang tuaku sendiri. Sementara sebelah kananku adalah rumah Yadi, tetanggaku, yang sekaligus menjadi selingkuhan dari istriku. Semua orang yang ada di sana berbicara dengan rekan di sebelahnya. Aku tapi tidak bisa mendengar lagi apa yang mereka bicarakan. Aku masih sedih. Masih sangat terpukul dengan kejadian ini. Kemudian, Pak RT memecahkan keriuhan saat itu dengan berkata, "Siapa tadi yang melihat pertama kali? Dan bagaimana kronologinya?" Tanya Pak RT kepada semua orang yang ada di sana. Kemudian, orang di sebelahku, yang tak lain adalah Pak Ijo, menjawab pertanyaan dari Pak RT. "Pak RT, saya sudah lama curiga dengan Yadi, karena sudah sering saya melihat Yadi keluar dari rumah ini beberapa kali. Lebih kayaknya kalau beberapa kali, sering Pak RT, gak kehitung berapa. Dan tadi sengaja memang saya intai, karena saya tahu hari ini adalah jadwalnya si Abdul untuk jaga. Makanya, saya ingin memastikan kalau kecurigaan ini salah atau benar. Saya juga menyuruh Tommy untuk mengintai dari belakang kebun sana, Pak RT." Kini Pak Ijo berucap, semari menunjuk ke arah belakang rumahku, karena memang belakang rumahku ini kebun. Lalu, ucapan Pak Ijo disambung oleh Tommy. "Nggih, Pak RT, saya memang mengintai dari sana itu, dari bawah pohon duren. Saya nunggu lama di sana. Dan setelah itu, beneran, si Yadi masuk ke rumah ini. Terus, saya menghubungi Pak Ijo lewat HP istrinya. Karena kan Pak Ijo gak punya HP atau Pak RT. Jadi saya nelpon istrinya, langsung diangkat, terus saya kasih tahulah si Pak Ijo. Kemudian kami mengendap-endap, kami dekati rumah ini, kami intip lah dari celah-celah yang bisa kami gunakan untuk melongok ke dalam rumah. Kebetulan, dinding rumah Abdul ini banyak yang renggang, jadi bisa dengan jelas kami melihat apa yang terjadi di dalamnya, Pak RT. Tommy menjelaskan panjang lebar tentang kronologi, bagaimana semua ini bisa ketahuan. Setelah memastikan bahwa apa yang kita lihat ini benar, saya memanggil beberapa warga lainnya untuk ikut menyaksikan. Setelah mereka datang, kami segera masuk lewat dapur karena kebetulan pintunya nggak dikunci. Kami langsung mengendap-endap ke kamar Abdul dan juga Narsih. Ternyata mereka melakukannya di sana, Pak RT. Kami langsung menggerebek. Mereka berdua kaget. Terus kami ngomong gini, Pak RT. "Kalian ngapain?" Aku yang mengucapkan itu, Pak RT, pertama kali. Dengan suaraku yang aku tinggikan karena memang emosi. Terus si Yadi ini menjawab, "Gak ngapa-ngapain. Tapi dia sembari menaikkan celananya, Pak RT. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kalau bukan hal-hal yang tidak baik. Kebetulan juga kan, si Abdul gak ada di rumah. Jadi sudah jelas. Kami gak cuman berdua aja ngelihatnya, Pak RT. Berlima kami ngelihat." Ya sudah. Sudah jelas semuanya. Berarti memang mereka berdua lakukan hal tak senonoh di kampung kita. Saya sebagai ketua RT di sini harus mengambil keputusan yang tegas, ucap Pak RT dengan nada tegasnya. Kemudian Pak RT mengalihkan pandangan ke arah Yadi dan Narsih. "Yadi, Narsih, kelakuan kalian ini sudah sangat memalukan dan mengotori kampung ini. Bukan sebentar kalian berbuat, sudah 1 tahunan. Kalau gitu kalian tinggal pilih, mau jalan damai atau ke kantor polisi aja?" tanya Pak RT dengan suaranya yang serius. Tiba-tiba, istri Yadi bersuara. Istrinya itu bernama Siti. "Damai aja, Pak RT, damai aja.
ucap Siti sembari menangis. Tapi Pak RT, kalau damai rasanya tidak adil sekali. Mereka itu sudah lama loh, ucap salah satu warga lainnya yang aku tidak tahu. Alasannya apa? Alasannya apa? Warga yang lainnya pun menyambung lagi. Akhirnya, Pak RT pun menanyakan hal itu pada Yadi dan Narsih. Iya, alasannya apa kalian sampai selingkuh seperti ini? Sudah 1 tahun pula. Kalau aku Pak RT alasannya, istriku gak pernah mau melayani aku. Dia bilang, halangan terus setiap kali aku meminta. Jadi, aku malah ngeliat Narsih, dan kami mulai saling suka. Akhirnya terjadilah seperti itu Pak RT. Kini Yadi yang menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Dia menjawab dengan suara yang masih pelan, dengan masih menunduk juga. Aku yang mendengar jawaban itu, semakin merasa sedih dan semakin merasa hancur. Terus kalau kamu Narsih, apa alasanmu? Tanya Pak RT. Untuk sesaat, istriku itu menangis. Dia menangis sampai terseduh-seduh, kemudian menjawab dengan suara yang terputus-putus. Mas Abdul loh, gak hidup lagi. Makanya, aku gak kuat. Setelah ketemu Mas Yadi, dan kami saling suka, terjadilah seperti itu Pak RT. Jawab istriku, kemudian dia menangis terseduh-seduh lagi. Bener itu? Tanya Pak RT, menoleh ke arahku. Ya Pak RT, aku sakit Pak RT. Sudah 1,5 tahun ini, belum sembuh juga. Memang aku tidak bisa menjalankan kewajibanku sebagai suami kepada istri. Saya mengaku salah Pak RT, saya mengaku salah. Kini, malah aku yang merasa bersalah setelah mengetahui alasan istriku kenapa berselingkuh. Sebab aku yang tidak bisa memberikan kewajibanku padanya. Tidak bisa memberi nafkah batin pada istriku. Karena penyakit yang aku derita. Astagfirullahaladzim, ucap banyak orang yang ada di sana. Jadi gimana ini, mau damai atau jalur polisi? Tanya Pak RT sekali lagi. Damai aja Pak RT. Kini aku yang berucap. Kalau mau damai, ya sudah gak apa-apa. Tapi kalian harus bayar denda. Tak berapa lama kemudian, Pak Lurah juga sudah datang. Karena mungkin sudah dikabari sedari tadi. Aku yang mendengar jawaban istriku. Karena alasannya berselingkuh sebab aku tak bisa memberi nafkah batin. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku sudah gagal menjadi seorang suami. Tak berapa lama setelah kedatangan Pak Lurah, istriku memohon ampun padaku. Ampun Mas, maaf Mas. Ampuni aku Mas, ampuni aku. Ucap Narsih, meminta ampun padaku. Saat itu aku belum bisa menjawab, karena hati ini masih terlalu sakit. Hingga akhirnya malam itu selesai dengan diskusi antara Pak RT, Pak Lurah, dan beberapa warga lainnya. Besok malam akan datang lagi ke rumahku ini untuk menyelesaikan masalah. Malam itu setelah semua orang pulang ke rumahnya masing-masing, aku tidak tidur di rumahku. Aku memilih tidur di rumah orang tuaku. Anak-anakku juga sudah tidur nyenyak di sana. Aku pun tidur di samping mereka. Aku masih menangis. Sampai pagi, aku tidak bisa tidur. Tidur hanya sebentar. Kemudian, aku tersadar lagi dan teringat dengan semuanya. Ya Allah, kenapa seperti ini? Sakit sekali hatiku ya Allah. Berilah aku petunjuk. Tiba di subuh hari, aku menunaikan sholatku. Tapi kali ini aku tidak sholat di masjid, aku sholat di rumah saja. Setelah sholat itu, air mataku ini sudah luruh. Tak bisa aku tahan lagi. Aku tidak tahu harus berdoa apa, karena hatiku benar-benar sangat hancur. Seharian, aku hanya mengurung diri di kamar. Makan pun rasanya tak enak. Aku sudah dibujuk oleh ibuku untuk makan. Tapi, semua itu terasa pahit. Air putih yang aku telan pun rasanya tidak ada. Pahit sekali di lidahku ini. Tibalah di malam hari. Semua orang sudah berkumpul di rumahku. Aku pun segera datang ke sana. Abdul, kami sebagai pimpinan desa di sini sudah memutuskan. Sesuai juga dengan permintaan warga bahwa kalau mau damai,
Salah satu di antara kalian harus pindah dan membayar denda sebesar 30 juta. Aku pun segera menganggukkan kepala dengan keputusan dari Pak Lurah. Baik Pak Lurah, saya setuju dengan keputusan ini. Baik, kami akan pindah dari sini. Tapi tolong kami butuh waktu. Dan untuk membayar denda itu, saya juga nggak punya uang sebanyak itu. Tolong kebijakannya Pak Lurah. Saya butuh waktu juga, tapi saya akan usahakan secepatnya. Ucapku meminta keringanan waktu. Akhirnya, si istri dari Yadi menyanggupi untuk membayar semuanya itu terlebih dahulu. Karena yang berbuat adalah berdua, jadi uang 30 juta itu dibagi dua. Setelah uang itu sudah ada di depan kami, barulah selanjutnya aku dinikahkan lagi oleh penghulu yang memang sudah disiapkan. Itu pemuka agama di desaku. Begitu juga dengan Yadi dan istrinya. Kami sama-sama dinikahkan lagi. Aku pun memberi mahar uang 10.000. Karena hanya itulah yang aku miliki saat ini. Ya, aku memilih damai. Dan aku menerima kembali istriku. Di sore hari tadi, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tak tega melihat anak-anakku yang sangat dekat dengan ibunya. Aku tak mungkin sanggup melakukan itu, berpisah dengan istriku. Akhirnya aku putuskan untuk menerima dia lagi, dengan segala kekurangannya dan segala kesalahannya. Aku sudah menerimanya, meskipun aku belum bisa. Dan mungkin sikapku ini tidak akan pernah sama dengan dulu lagi. Lagi pula, istriku berbuat seperti itu juga besar dari kesalahanku, karena aku tak bisa memberi nafkah batin padanya. Setelah ijab kabul itu, istriku meminta maaf lagi. Dia menangis. Aku pun memeluknya, dan kukatakan, sudah kumaafkan, tapi jangan kamu ulangi lagi. Setelah acara malam itu selesai, besok malamnya akan dilakukan cuci kampung, diadakan acara doa bersama. Tapi, di pagi harinya aku sudah memutuskan untuk mengajak seluruh keluargaku pindah. Kami menyewa kontrakan di luar desa, di luar tempat tinggalku yang lama. Beruntunglah, permasalahanku ini belum sampai keluar kampung. Jadi, aku masih bisa hidup nyaman di sini. Hari-hari aku lewati dengan rasa bersalah dan rasa benci. Tapi aku berusaha untuk menghilangkan semua itu. Karena jujur, aku memang sangat marah dengan istriku. Kenapa dia harus berselingkuh dengan tetanggaku sendiri? Mulai hari itu kuputuskan untuk tidak kembali lagi ke kampungku yang lama. Aku hanya akan ke sana untuk mengunjungi orang tuaku saja. Sementara istriku tidak mau lagi ke sana karena dia merasa malu. Aku mengerti bagaimana perasaan istriku. Kini sudah 1 bulan berlalu sejak kejadian malam itu. Aku sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasanya. Aku pun juga sudah bisa bersikap biasa saja dengan istriku. Mulai mengobrol seperti biasanya, bersikap seperti biasa. Aku sudah mulai mengikhlaskan semuanya. Aku mulai menerima kejadian ini. Mungkin inilah pelajaran berharga dalam hidupku. Aku mulai berobat lagi, tapi karena biaya yang terbatas, ya sampai sekarang belum ada perubahan juga. Namun istriku kini berjanji padaku akan setia dan tidak mengkhianati aku lagi. Aku pun sangat percaya dengan ucapan istriku. Aku yakin dia pasti sudah bertaubat, karena aku pernah melihat dia sholat sembari menangis dengan sangat kerasnya. Aku yakin istriku sudah berubah. Kini sudah beberapa tahun, tepatnya 4 tahun setelah kejadian itu. Kehidupan rumah tanggaku termasuk stabil, baik. Meskipun sesekali kejadian beberapa tahun yang lalu masih saja terdengar di telingaku. Masih ada juga orang yang menggosipkan tentang peristiwa malam itu. Tapi aku berusaha cuek. Kuanggap saja itu hanya angin lalu. Aku katakan pada istriku, "Gak apa-apa, Bu, jangan dipikirin." Aku sangat kasihan padanya. Pasti dia merasa tidak enak hati dan malu.
3 tahun lebih mungkin akhirnya penyakitku sembuh. Aku bisa memberikan nafkah lagi kepada istriku. Kehidupan rumah tangga kami semakin bahagia. Anakku yang pertama kini sudah lulus SMP. Sebentar lagi dia akan masuk SMA. Setiap hari aku berdoa, semoga putri-putriku selalu dilindungi oleh Allah dan tidak mengalami kejadian-kejadian buruk. Aku pun selalu berpesan pada putriku untuk menjaga dirinya baik-baik. Walaupun sekarang, mungkin di luaran dia pernah mendengar gosip tentang ibunya, tapi aku selalu mengalihkan pembicaraan itu. Aku selalu mengatakan bahwa ibunya orang yang baik, tidak pernah melakukan kesalahan, dan harus selalu menghormati ibunya. Aku berharap dan selalu berdoa semoga gosip ini segera hilang dan tidak ada lagi yang mengingatnya. Karena jujur, aku masih merasa sangat sakit jika mengingat semua itu, apalagi mendengar ada orang yang membicarakan tentang peristiwa masa laluku itu. Demikian kisahku. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa mau bagaimanapun kondisi pasangan, harusnya bisa setia. Jangan pernah ada yang namanya pengkhianatan.